warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kesha Niktegina dengan NIM 2052436. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review dari sebuah buku yang berjudul Harmonisasi Agama dan Sains, karya Helmi Salma Labibah, Lisnawati, dan Siti Muzainah. Nah, dalam review ini, saya akan menyoroti pokok-pokok pembahasan yang terdapat pada bagian awal buku, yaitu bab 1 dan bab 2. Oke, langsung saja. Jadi buku ini tuh membahas hubungan antara dua bidang besar yang sering dianggap bertentangan, yaitu agama dan sains. Lewat pembahasannya, penulis ini tuh ingin menunjukkan bahwa keduanya itu sebenarnya bisa saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Nah, pada bab 1, penulis ini memperkenalkan tokoh penting yang bernama Ian G. Barbour, seorang ilmuwan sekaligus teolog yang dikenal sebagai pelopor dialog antara sains dan agama. Barbour ini menolak pandangan bahwa sains dan agama itu harus dipisahkan secara mutlak. Ia percaya bahwa keduanya itu dapat saling memperkaya. Menurutnya, sains itu memberikan penjelasan rasional dan empiris tentang alam semesta, sedangkan agama itu memberikan makna, nilai moral, dan arah spiritual bagi kehidupan manusia. Nah, masuk ke bab 2, buku ini tuh membahas tentang tipologi hubungan antara agama dan sains. Kata tipologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, typos dan logi, yang berarti kajian tentang bentuk atau tipe. Nah, berdasarkan pemikiran Ian Barbour, terdapat 4 hubungan antara agama dan sains, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Yang pertama itu konflik. Konflik itu menggambarkan pandangan bahwa agama dan sains itu saling bertentangan dan tidak dapat disatukan. Yang kedua itu independensi, yaitu menyatakan bahwa keduanya itu punya wilayah dan metode yang berbeda, sehingga tidak perlu dipertentangkan, tapi juga tidak saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada dialog, itu menunjukkan adanya komunikasi dan pertukaran pandangan antara agama dan sains, terutama dalam isu-isu moral dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir itu integrasi, yaitu bentuk hubungan yang paling ideal di mana agama dan sains itu saling melengkapi untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan dan realitas. Si penulis ini tuh menegaskan bahwa pendekatan integrasi merupakan sikap terbaik dalam memahami hubungan antara sains dan agama. Melalui integrasi, manusia itu dapat memahami dunia secara rasional tanpa kehilangan dimensi spiritualnya. Nah, dengan cara ini, kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak hanya menghasilkan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Buku ini tuh juga mengingatkan kita bahwa memisahkan sains dari nilai-nilai agama itu dapat berdampak negatif. Kemajuan teknologi tanpa dasar itu dapat menyebabkan penyalahgunaan ilmu tanpa dasar moral ya, dapat menyebabkan penyalahgunaan ilmu, krisis lingkungan, dan menurunnya nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, harmonisasi sains dan agama ini menjadi penting agar ilmu pengetahuan bisa digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu menariknya ya, penulis itu juga mengangkat contoh dari sejarah peradaban Islam. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Biruni itu mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keagamaan. Bagi mereka, mempelajari alam semesta sama artinya dengan memahami ciptaan Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara agama dan sains bukan hal baru, melainkan telah menjadi fondasi kemajuan ilmu pengetahuan sejak masa lalu. Nah, melalui pembahasannya, buku Harmonisasi Agama dan Sains ini menanamkan kesadaran bahwa sains dan agama seharusnya berjalan berdampingan. Sains tanpa nilai agama akan kehilangan arah, dan agama tanpa pemahaman terhadap ilmu pengetahuan bisa menjadi kaku. Keseimbangan keduanya sangat penting untuk membentuk manusia yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Lalu secara keseluruhan,
Meskipun dalam review ini yang saya bahas baru 2 bab awal, namun keduanya ini sudah cukup mewakili gagasan utama buku ini secara keseluruhan. Jadi buku ini tuh membuka wawasan pembaca tentang pentingnya melihat sains dan agama bukan sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua jalan menuju satu tujuan yang sama, yaitu kebenaran dan kemaslahatan manusia. Nah, sebagai penutup, pesan utama buku ini itu adalah bahwa agama dan sains tidak boleh dipisahkan. Sains membantu manusia memahami dunia secara rasional, sementara agama memberi makna dan arah agar pengetahuan digunakan untuk kebaikan. Dalam dunia modern yang penuh tantangan moral dan etika, harmonisasi antara keduanya menjadi kunci untuk membangun peradaban yang berkeadilan, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin cukup itu saja review buku Harmonisasi Agama dan Sains, khususnya di bab 1 dan 2 dari saya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya hubungan yang selaras antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.